Menceritakan kisah Sonji, seorang pengacara sukses yang hidup bahagia bersama putrinya yang bernama Gina. Namun hidupnya berubah drastis setelah mengalami kecelakaan mobil dan didiagnosis mengidap Alzheimer dini, yang membuatnya perlahan kehilangan ingatan dan kembali seperti anak kecil, di mana hanya ayahnya yang bernama Inwo yang setia mendampingi dan merawatnya, menunjukkan perjuangan dan kasih sayang keluarga menghadapi penyakit ini. Halo, selamat datang di channel Ngemovie. Di video kali ini kita bakal membreakdown alur film yang mengulas tentang kasih sayang ayah terhadap anaknya, yang pasti bakal menguras emosi, pikiran, dan juga air mata. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam alur filmnya. 제가 알츠하이머입니다. 이름이 뭐야? Film dibuka dengan gambaran kehidupan seorang wanita bernama Sojin, seorang pengacara sukses yang dikenal tegas, perfeksionis, dan sangat rasional. Dalam dunia hukum, Sojin adalah sosok yang disegani. Ia terbiasa mengendalikan situasi, berbicara dengan logika, dan tidak memberi ruang bagi kelemahan. Karirnya berada di puncak, reputasinya bersih, dan masa depannya tampak jelas serta terencana. Namun di balik pencapaiannya, kehidupan pribadi Sojin tidaklah seideal yang terlihat. Ia adalah seorang ibu tunggal yang memiliki hubungan renggang dengan putrinya. Kesibukan dan ambisi membuatnya sering absen dalam kehidupan sang anak. Sujin meyakini bahwa kestabilan finansial dan pendidikan adalah bentuk cinta terbaik, meski harus mengorbankan kehangatan emosional. Putri Sujin akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu bersama sang kakek, ayah dari Sujin, seorang pria lanjut usia yang hidup sederhana dan penuh dengan perhatian. Berbanding terbalik dengan Sujin, sang ayah adalah sosok hangat, sabar, dan penuh empati. Ia menjadi penyeimbang dalam keluarga kecil ini, sekaligus menjadi pengasuh utama cucunya. 이따 진아 좀 봐주실 수 있어요? 이모님이 또 도망갔어요. Sejak awal, film perlahan menunjukkan adanya kejanggalan dalam diri Sujin. Hal-hal kecil mulai terjadi tanpa ia sadari. Ia lupa menaruh barang, salah mengingat jadwal, dan sesekali kehilangan fokus dalam percakapan penting. Awalnya Sujin menganggap semua itu sebagai dampak kelelahan bekerja. Baginya kesalahan kecil adalah hal yang bisa diperbaiki dengan disiplin dan kontrol diri. Sebagai seorang pengacara, Sujin terbiasa menuntut kesempurnaan dari dirinya sendiri. Ia menolak mengakui kelemahan bahkan kepada orang terdekat. Setiap kali sang ayah mengingatkan tentang kesehatannya, Sujin justru menanggapinya dengan dingin. Ia merasa masih muda, masih kuat, dan tidak membutuhkan perhatian berlebihan. Konflik kecil mulai muncul ketika Sujin semakin sering menunjukkan perubahan perilaku. Ia menjadi mudah tersinggung, kehilangan kesabaran, dan kerap bersikap defensif. Tekanan pekerjaan yang tinggi memperparah kondisinya. Namun alih-alih berhenti sejenak, Sujin justru memaksa dirinya bekerja lebih keras, seolah dengan itu ia bisa mengalahkan semua kelemahan. Di suatu sisi, hubungan Sujin dengan putrinya semakin menjauh. Sang anak mulai merasa asing dengan ibunya sendiri. Percakapan mereka terasa kaku, penuh jarak, dan minim kehangatan. Sujin menyadari hal tersebut, tetapi tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ia hanya tahu satu cara untuk mencintai, yaitu dengan bekerja dan memastikan masa depan anaknya aman. Titik awal perubahan terjadi ketika Sujin melakukan kesalahan fatal dalam sebuah kasus hukum. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia keliru mengingat fakta penting. Kesalahan itu tidak hanya mengancam reputasinya, tetapi juga mengguncang kepercayaan dirinya. Sujin mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, meski ia masih berusaha untuk menyangkalnya. 기억이 안 납니다. Sang ayah yang sejak awal memperhatikan perubahan tersebut akhirnya mendesak Sujin untuk memeriksakan diri ke dokter. Dengan berat hati dan rasa enggan, Sujin pun menyetujuinya. Ia masih meyakini bahwa ini hanyalah masalah kelelahan biasa, sesuatu yang bisa diselesaikan dengan istirahat singkat. Namun tanpa ia sadari, langkah kecil itu mengubah seluruh hidupnya.
Apa yang awalnya dianggap sepele perlahan akan meruntuhkan semua hal yang selama ini ia banggakan. Karir, kendali diri, dan identitasnya sebagai wanita kuat akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Dan disinilah perjalanan emosional Sujin sebenarnya dimulai. Kunjungan Sujin ke rumah sakit awalnya terasa seperti formalitas semata. Ia datang dengan sikap profesional, tenang, dan percaya diri, seolah dirinya hanya sedang menjalani pemeriksaan rutin. Dalam pikirannya tidak ada kemungkinan penyakit serius. Ia masih bekerja, masih berpikir logis, dan masih mampu mengendalikan hidupnya. Sujin yakin bahwa semua gejala yang ia alami hanyalah efek kelelahan dan stres. Namun hasil pemeriksaan justru membawa kenyataan yang sama sekali tak ia duga. Dokter menyampaikan bahwa Sujin mengalami Alzheimer dini, sebuah diagnosis yang terdengar mustahil bagi seseorang seproduktif dan setajam dirinya. Kata demi kata yang diucapkan dokter terasa seperti suara jauh yang bergema di ruangan kosong. Sujin tidak langsung menangis, tidak berteriak, dan tidak panik. Ia justru terdiam mencoba mencerna informasi yang menabrak logika hidupnya. Bagi Sujin, Alzheimer bukan sekedar penyakit, melainkan ancaman terhadap identitasnya. Sebagai pengacara, ingatan adalah segalanya. Ketajaman berpikir, kemampuan mengingat detail, dan konsistensi adalah fondasi karirnya. Kini semua itu terancam hilang, bukan karena kesalahan, melainkan karena sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Sang ayah menerima kabar tersebut dengan hati berat namun penuh empati. Ia memahami bahwa penyakit ini bukan akhir dari segalanya, meski akan membawa perubahan besar. Berbeda dengan Sojin yang masih berada dalam fase penyangkalan, sang ayah mulai bersiap menghadapi kenyataan. Ia memilih untuk mendampingi, bukan memaksa, dan menunggu saat Sujin siap menerima kebenaran. Sujin di sini mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Ia kembali bekerja, menghadiri persidangan, dan berpura-pura bahwa semuanya masih terkendali. Namun kenyataan mulai membocorkan dirinya sedikit demi sedikit. Ia kembali lupa detail penting, kehilangan fokus saat berbicara, dan kesulitan mengingat hal-hal sederhana. Setiap kesalahan kecil terasa seperti pukulan telak bagi harga dirinya. Tekanan semakin besar ketika rekan-rekan kerjanya mulai menyadari perubahan tersebut. Tatapan curiga, bisik-bisik, dan kekhawatiran tersembunyi mulai muncul. Sujin merasakannya, namun memilih bersikap defensif. Ia menolak bantuan, menolak pengakuan, dan menolak menunjukkan kelemahan. Baginya mengakui penyakit ini sama dengan menyerah. 제가 알츠하이머입니다. Di rumah, hubungan Sujin dengan putrinya juga mulai berubah. Sang anak merasakan ada yang berbeda dari ibunya. Sujin terkadang lupa dengan janji kecil, lupa percakapan, bahkan lupa hal-hal yang seharusnya mudah untuk diingat. Meski sang anak belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, ia mulai merasakan jarak emosional yang semakin rumit. Sang ayah di sini berusaha menjadi penopang di tengah kekacauan ini. Ia mengambil peran lebih besar dalam mengurus cucunya, sekaligus memastikan Sujin tidak merasa sendirian. Namun sebagai orang tua, ia juga menyimpan ketakutan besar. Ia sadar bahwa suatu hari nanti putrinya mungkin tidak akan kembali mengenalinya. Penyakit ini tidak hanya menggerogoti ingatan Sujin, tetapi juga rasa percaya dirinya. Ia mulai mempertanyakan seluruh hidup yang telah ia bangun. Kesuksesan yang dulu ia banggakan kini terasa rapuh. Semua pencapaian yang diraih dengan kerja keras tampak bisa runtuh hanya karena satu diagnosis. Dalam keheningan malam, Sojin mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ketakutan akan kehilangan kendali, kehilangan peran sebagai ibu, dan juga kehilangan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Sujin tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Tidak ada argumen hukum, tidak ada logika, dan tidak ada strategi yang bisa mengalahkan penyakit ini. Perlahan penyangkalan mulai retak. Sujin mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama. Setiap hari ke depan akan menjadi pertarungan melawan waktu dan ingatan. Namun di balik ketakutan itu ada satu hal yang mulai tumbuh. Meski sangat kecil, yaitu kesadaran bahwa ia tidak bisa menjalani ini sendirian. Dan tanpa ia sadari, perjalanan terberat dalam hidupnya bukan tentang melawan penyakit, melainkan tentang belajar menerima, melepaskan, dan mencintai dengan cara yang selama ini ia abaikan. Seiring waktu berjalan, kondisi Sujin semakin sulit disembunyikan. Gangguan ingatan yang dulu datang sesekali kini mulai menjadi bagian dari kesehariannya. Hal-hal sederhana yang dulu ia lakukan tanpa berpikir kini terasa rumit dan melelahkan. Sujin mulai kehilangan arah di tempat yang sangat familiar, lupa alasan ia berada di satu tempat, dan terkadang terdiam lama, mencoba mengingat sesuatu yang tak kunjung kembali. Kehilangan ini bukan hanya tentang memori, tetapi tentang kendali. Sujin yang selama hidup
hidupnya terbiasa mengatur segalanya, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tubuh dan pikirannya tidak lagi sepenuhnya patuh. Setiap kali ia menyadari kesalahan kecil, rasa frustasi berubah menjadi kemarahan yang ia pendam sendiri. Sujin mulai merasa asing dengan dirinya sendiri. Di tempat kerja situasi semakin genting, kesalahan-kesalahan kecil mulai berdampak besar. Kepercayaan klien goyah, rekan kerja menjadi ragu dan reputasi yang selama ini ia bangun mulai retak. Pada akhirnya Sujin dipaksa menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi menjalankan pekerjaannya seperti dahulu. Dunia yang menjadi identitas utamanya perlahan menjauh dari dirinya. Keputusan untuk mengurangi peran Sujin di kantor menjadi pukulan telak. Bagi Sujin, ini terasa seperti kehilangan harga diri. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan alasan untuk merasa berharga. Kesunyian yang dulu jarang ia rasakan kini menjadi teman sehari-hari. Di rumah, hubungan Sujin dengan putrinya memasuki fase paling rumit. Sang anak mulai merasakan kebingungan dan ketakutan. Ibunya yang dulu kaku namun tegas kini sering berubah-ubah. Terkadang Sujin bersikap hangat dan penuh perhatian. Namun di lain waktu ia mudah marah, defensif, bahkan lupa pada janji sederhana. Perubahan ini membuat sang anak merasa tidak aman. Ada momen-momen kecil yang terasa sangat menyakitkan. Sujin lupa hal penting tentang putrinya, lupa percakapan yang baru saja terjadi, atau mengulang pertanyaan yang sama berkali-kali. Bagi sang anak ini bukan sekedar lupa, melainkan tanda-tanda bahwa ibunya perlahan menghilang. Namun ia belum cukup dewasa untuk memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Di sini sang ayah berusaha menjadi penyangga emosi bagi keduanya. Ia menenangkan cucunya, menjelaskan dengan bahasa sederhana, dan memastikan Sujin tidak merasa dihakimi. Namun sebagai orang tua, ia juga mengalami luka yang mendalam. Melihat anaknya kehilangan ingatan adalah penderitaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Konflik batin Sujin mencapai puncaknya ketika ia mulai menyadari bahwa suatu hari nanti ia mungkin tidak akan mengenali putrinya sendiri. Kesadaran ini menghantamnya dengan rasa takut yang luar biasa. Sujin mulai dihantui pertanyaan tentang masa depan. Siapa yang akan menjaga anaknya? Apa yang akan terjadi ketika ia benar-benar kehilangan dirinya? Rasa takut itu perlahan berubah menjadi kesedihan mendalam. Sujin mulai menyesali banyak hal dalam hidupnya. Ia menyesali waktu yang hilang, kehangatan yang tidak pernah ia berikan, dan cinta yang selalu ia tunda. Penyakit ini memaksanya menghadapi emosi yang selama ini ia kubur di balik kesibukan dan ambisi. Dalam keheningan, Sojin pun mulai berubah. Ia mulai mencoba mendekat pada putrinya dengan cara sederhana. Ia berbicara lebih pelan, mendengarkan lebih lama, dan mencoba hadir sepenuh mungkin, meski hanya untuk sesaat. Momen-momen kecil ini menjadi sangat berharga ketika Sujin sadar bahwa waktu yang ia miliki semakin terbatas. Hubungan ibu dan anak yang dulu kaku perlahan berubah menjadi lebih jujur dan rapuh. Tidak ada lagi tuntutan kesempurnaan, yang tersisa hanyalah keinginan untuk saling memahami, meski dengan ketakutan yang terus membayangi. Bagi Sujin, ini adalah pertama kalinya ia benar-benar menjadi seorang ibu, bukan sebagai penyedia masa depan, tetapi sebagai kehadiran nyata. Namun penyakit tidak mengenal kompromi. Di tengah upaya Sujin untuk memperbaiki hubungan, ingatannya terus terkikis. Setiap hari adalah pertarungan baru dan setiap kemenangan kecil selalu diiringi ketakutan akan esok hari. hari esok. Sujin mulai menyadari bahwa ia tidak bisa menghentikan penyakit ini, tetapi ia masih bisa memilih bagaimana ia menghadapinya. Dan di titik inilah Sujin mulai belajar hal terpenting dalam hidupnya, bahwa kendali bukanlah segalanya dan bahwa cinta sejati justru muncul ketika seseorang berani mengakui kelemahannya. Memasuki fase akhir penyakitnya, kondisi Sujin semakin menurun. Ingatan yang dulu masih bisa ia pegang perlahan terlepas satu persatu. Ia mulai kesulitan mengingat hari, tempat, bahkan peristiwa penting yang baru saja terjadi. Dunia di sekelilingnya terasa semakin asing dan kebingungan menjadi perasaan yang kerap menghantuinya. Namun berbeda dari sebelumnya, Sujin tidak lagi melawan dengan kemarahan. Ia mulai menerima kenyataan dengan cara yang lebih tenang. Meski tetap menyakitkan, ada kesedihan yang tidak terucap, tetapi juga ada ketulusan yang tumbuh. Sujin sadar bahwa ia tidak bisa menghentikan waktu, tetapi ia masih bisa meninggalkan sesuatu yang berarti. Hubungan Sujin dengan putrinya memasuki fase paling emosional.
Ia mulai berusaha menciptakan kenangan meski sadar bahwa suatu hari nanti ia mungkin tidak akan mengingatnya lagi. Sujin menulis catatan kecil, meninggalkan pesan dan berusaha menanamkan cinta dengan cara sederhana. Setiap momen bersama menjadi sangat berharga karena tidak ada jaminan bahwa ingatan itu akan bertahan. Sang anak yang kini mulai memahami kondisi ibunya berusaha bersikap dewasa. Ia belajar menerima perubahan meski hatinya sering diliputi rasa takut dan kehilangan. Ada saat-saat di mana Sujin tidak mengenali putrinya dan momen-momen itu menjadi pukulan emosional yang sangat berat. Namun sang anak tetap bertahan karena ia tahu bahwa di balik kebingungan itu ibunya tetap mencintainya. Sang ayah di sini menjadi saksi paling setia dari proses tersebut. Ia mendampingi Sujin dengan kesabaran yang luar biasa. Setiap kali putrinya kehilangan arah, ia hadir untuk mengingatkan, menenangkan, dan memeluk. Bagi sang ayah ini bukan hanya tentang merawat anaknya, tetapi tentang melepaskan secara perlahan meski hati menolak. Ada momen-momen sunyi yang terasa sangat kuat. Sujin duduk terdiam, menatap langit seolah mencari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Dalam keheningan itu tersimpan rasa takut akan hari ketika ia tidak lagi mengenali orang-orang yang ia cintai. Namun juga ada ketenangan aneh, seolah ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Puncak emosional film terjadi ketika Sujin benar-benar menyadari bahwa ingatannya akan terus memudar. Alih-alih putus asa, ia memilih untuk fokus pada suatu hal yang tidak ingin ia lupakan, yaitu perasaan cinta terhadap anaknya meski kata-kata dan wajah bisa hilang. Ia berharap perasaan itu akan tetap tinggal.